maka seseorang berusaha menghalaunya dengan isyarat. Dia menghalau isyarat, ya. Kalau tidak, maka dia menghalaunya dengan apa? Dengan keras, ya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, seseorang hendaknya ketika ada orang lewat maka dia halau, ya, dengan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada hadis nomor 408. At-tasydid fil mururi baina yadayil musalli. Larangan seseorang lewat di depan orang yang sedang salat. Berkata Imam Malik, an Zaid ibn Aslam, an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi وَلْيَضْرَأْهُ مَسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu di antara kalian sedang salat, maka janganlah dia membiarkan satu orang pun lewat di depannya. Hendaklah dia cegah semampunya. Dan jika seandainya orang tersebut enggan, tidak mau, maka hendaklah dia melawannya. Fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya orang tersebut adalah syaitan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah larangan seseorang yang melewati orang yang sedang salat, ya. Hadis ini menunjukkan pengharaman. Bahkan kata para ulama rahimahullah taala, bahwasanya ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar karena melewati orang yang sedang salat. Dan Nabi SAW mensifati orang yang dihalau tidak mau, tetap ingin melewati orang yang sedang salat, maka kata Nabi SAW, huwa syaitan, dia adalah syaitan. Orang ini dicegah, tetap aja dicegah kada mau, ya, tetap hendak lewat aja. Maka kata Nabi, orang yang terus menerus semacam ini adalah syaitan. Kata para ulama, apa yang dimaksudkan oleh Nabi syaitan di sini? Apakah orang ini syaitan biikungan ataukah apa?
Maka ahlul ilm mereka khilaf di dalam penafsiran ini. Sebagian ulama mengartikan bahwasanya yang membawa dia lewat orang salat tersebut adalah syaitan. Jadi kata Nabi innahu syaitan, maksudnya adalah yang menjadikan dia lewat, ya, melewati orang salat itu adalah syaitan. Sebagian ulama mengatakan dikatakan oleh Nabi syaitan maksudnya adalah perbuatannya seperti perbuatan syaitan. Sebagian lagi ahlul ilm mengatakan bahwasanya bersama orang ini syaitan. Jadi bersama dia syaitan qadinnya. Bersama dia adalah syaitannya. Wallahu taala alam. Penafsiran yang paling dekat adalah penafsiran yang kedua. Dikatakan orang ini syaitan karena dia melakukan perbuatan, yaitu perbuatan syaitan. Kenapa? Ciri khas syaitan itu adalah mengganggu khusyuan orang salat. Siapa yang melakukan demikian, maka dia meniru perbuatan syaitan. Karena melewati orang yang sedang salat itu mengganggu kekhusyuannya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, hadis ini menyuruh kita untuk, ya, disunnahkan kita untuk menolak orang yang lewat di depan kita atau mencegah orang yang lewat di depan kita. Kenapa? Karena di sini ada dua faedah. Kenapa kita disuruh disyariatkan mencegah orang yang lewat di depan kita? Karena di situ ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah agar tidak mengganggu khusyuan salat kita. Tidak mengganggu khusyuan salat kita, maka disuruh untuk mencegahnya. Faedah yang kedua adalah agar saudara kita tersebut tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Tadi kita katakan melewati orang sedang salat itu merupakan dosa besar. Maka dengan kita menghalau dia, kita menyelamatkan dia dari dosa besar. Ya. Maka ini faedahnya kata para ulama kenapa disyariatkan kita itu menghalau orang yang sedang lewat di depan kita. Pertama adalah tidak mengganggu khusyuan kita. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut, ya, tidak terjerumus dalam dosa besar. Kemudian para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih tentang masalah hukum, ya, menghalau orang yang sedang salat. Apa hukumnya? Apakah menghalau orang yang sedang salat itu hukumnya wajib atau tidak? Saya misalnya salat, kemudian ada orang lewat di depan saya. Apa hukumnya saya menghalau di sini? Apakah saya wajib menghalau yang orang yang sedang mau lewat ini ataukah tidak? Para ulama rahimahullahu taala khilaf dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan menghalau orang yang lewat itu hukumnya wajib. Artinya, kalau ada orang sembahyang, kemudian lewat di depan pian sembahyang, ada orang lewat di depan pian, kada pian halau pian berdosa. Menurut pendapat ini. Kenapa hukumnya wajib? Tidak pian halau pian berdosa. Apa dalil mereka? Karena perkataan Nabi SAW, kata Nabi SAW, wal yadra'hu, maka halaulah, perintah. Aslinya perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Kemudian, ya, dan ini pendapat yang dikemukakan oleh sebagian para ulama. Di antaranya dinasabkan kepada Imam Ahmad dan pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan Zahiriyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan menghalau orang yang melewati orang sembahyang itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, dan ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Imam Nawawi menukil tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kata beliau, la alamu ahadan minal ulama aujabahu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, saya tidak mengetahui salah satu dari ulama yang mewajibkannya. Wallahu ta'ala alam, dari dua pendapat ini, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah menghalau orang yang melewati kita itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka kita berusaha untuk menghalau semampu kita. Maka boleh kita halau dengan tangan kita, ya. Boleh pula kita halau dengan kaki kita, ya, tidak mengapa. Ya, maka kalau ada orang lewat bisa kita halau dengan tangan kita atau bisa kita halau dengan kaki kita. Misalnya kalau ada binatang dan semisalnya,
maka boleh kita halau, ya. Tetapi ya jangan mengait orang. Ya, kalau orang lewat dikait. Ya maka Nabi maksudnya dia halau dengan kaki ini adalah kalau ada binatang misalnya, dia halau dengan kakinya. Karena menghalau dengan tangan tidak bisa. Tapi orang bisa menghalau dengan kaki. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua dari hadis ini, ya. Hadis ini menjelaskan menghalau orang yang sedang lewat di depan kita ini dilakukan dengan cara yang lembut pertama kali, dengan cara yang paling lembut, ya. Maka seseorang berusaha menghalaunya dengan isyarat. Dia menghalau isyarat, ya. Ya, kalau tidak maka dia menghalaunya dengan apa? Dengan keras, ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, seseorang hendaknya ketika ada orang lewat maka dia halau, ya, dengan tangannya. Kalau seandainya tidak, maka dia halau dengan agak keras agar orang itu tidak lewat, ya. Para ulama rahimallahu taala mengatakan, ya, apakah boleh Ustaz menghalau orang sembahyang ini kebetulan misalnya ulun bawa kayu, ulun pangkung misalnya. Boleh apa tidak? Ya, ada orang lewat di depan ulun kebetulan ada itu, ya. Kebetulan orang kadang-kadang dia bawa kayu, bawa apa waktu sembahyang, boleh tidak? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in aba falyuqatilhu. Kalau seandainya dia tidak mau, kata Nabi, lawan, perangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, Qadi Iyad rahimahullahu taala mengatakan, wa ajma'u, kata beliau, ala annahu la yalzamuhu muqatalatu bis-silah wala ma yuaddi ila halakihi fa in dafa'ahu bima yajuz fa halaka min dhalik falaqud alaihi bittifaqil ulama. Kata Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, sesungguhnya para ulama rahimahullahu taala sepakat, ya, bahwasanya, ya, kalau ada orang memaksa Anda, ya, memaksa di depan Anda untuk lewat, kata beliau tidak boleh kita melawannya, memeranginya bisilah dengan senjata. Tidak boleh. Dan juga tidak boleh menghalau orang tersebut yang mana kita menghalaunya menyebabkan dia binasa. Dia luka-luka misalnya, ya. Ada orang lewat, ya, dihalau ada mau pian pukul misalnya. Iya, maka ini tidak boleh. Yang menyebabkan dia apa? Dia itu terluka, ya. Tetapi kalau akibat halauan kita, orang tersebut misalnya mati akibat halauan kita. Contoh misalnya ada orang lewat, pian karasi, pian terpukul misalnya dadanya. Kebetulan orang itu sakit jantung misalnya, meninggal. Iya. Kemudian dia mati akibat pukulan Anda tersebut, Anda menghalau semacam ini, kena dia, terus dia meninggal. Apakah dia kena dia? Tidak kena dia kita. Kita tidak kena dia. Karena kita lakukan tidak sengaja. Dan dia tidak perlu membayar apapun. Ya, tetapi tidak boleh seseorang menghalau orang sembahyang itu yang sedang lewat itu dengan keras menyebabkan dia luka. Jadi gimana Ustadz? Kalau seandainya orang tersebut bersikeras lewat di depan Anda, bersikeras dia lewat di depan Anda, tidak mau, ya, Anda halau kada mau, Karena ada sebagian orang wataknya demikian. Ada orang wataknya itu dihalau sudah kada mau. Dia pokoknya siapa lewat, pada ada yang kosong di depannya kan mau paksa dia lewat. Ada orang demikian, saya lihat demikian. Ya, saya lihat demikian. Kadang saya lihat di Madinah itu, padahal di belakang orang itu kosong. Dia tinggal lewat di belakangnya bisa, tapi memaksa. Pengen bagaimana caranya lewat di depan orang. Ada watak demikian. Ada orang watak demikian. Maka kita halau. Terus dia memaksa kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Maka kata para ulama, kalau itu sampai mengganggu khusyuan di dalam salat, itu sudah lewatkan saja dia. Sudah Anda halau keras-keras, ya, tangan Anda ditapuknya misalnya kadang-kadang, terus dia apa? Ya sudah. Ya, tidak. Kenapa? Karena inti di dalam itu adalah agar tidak mengganggu khusyuan salat ketika kita halau terus, dia tetap tidak mau, ya sudah. Ya. Maka ini mengganggu khusyuan salat seseorang, ya. Kadang bersama dia itu syaitan. Dan subhanallah, biasanya Bapak Ibu, ya, orang melewati orang sedang sembahyang itu biasanya rentan terbawa emosi. Ya, biasanya terbawa emosi dan apalagi dia halau kemudian dia paksa. Anda lihat seperti perbuatan syaitan betulan. Ya. Bahwasanya apa? Kadang dia emosi, ya, kadang marah dan semisalnya. Karena bersama dia
Ya, dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menghalau orang yang sedang lewat di depan kita ini, apakah itu berkaitan dengan sutrah di depannya? Artinya, kalau seandainya orang tersebut sholat tidak pakai sutrah. Kalau pakai sutrah, oke, jelas. Orang kalau sholat pakai sutrah, ada melewati di depannya, boleh dia halau. Karena zahir hadis demikian. Bagaimana kalau seandainya orang ini sembahyang kada pakai sutrah? Kada pakai sutrah. Dia tidak menaruh sutrah di depannya. Tapi setiap kali orang sembahyang, dia halau. Taib. Bagaimana ini hukumnya? Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya zahir hadis menunjukkan bahwasanya mencakup semuanya. Baik itu orang itu sholat pakai sutrah atau tidak pakai sutrah, tetap dia disuruh untuk menghalau. Baik Anda naruh sutrah di depan Anda atau tidak, tetap kalau ada orang lewat di depan Anda berusaha untuk mencegahnya. Ya, maka hadis ini mencakup keumumannya. Baik Anda sholat dengan menggunakan sutrah atau tidak menggunakan sutrah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah juga dari hadis ini yang menjelaskan yang dihalau itu adalah lewat di depan kita, ya. Karena Nabi mengatakan ahadan yamurru baina yadayhi, yaitu seseorang yang lewat di depan kita. Kalau orangnya jauh dari kita, maka tidak perlu kita halau. Orang jauh dari pian maju ke depan halau. Kada. Tetapi yang maksudkan di sini adalah yang lewat di depan kita, baina yadayhi. Para ulama rahimallahu taala membatasi makna baina yadayhi ini adalah dari tempat sujudnya. Dari tempat sujud kita, ya. Sejengkal atau shiber, ya, sehasta dari tempat sujud kita, ya. Maka lebih dari itu kalau ada orang lewat tidak ada masalah. Contoh misalnya saya sholat, kemudian di tempat sujud saya itu sahasta dari tempat sujud saya itu, setelah itu ada orang lewat di depan saya, maka tidak ada masalah dia lewat di sana. Karena itu tidak dikatakan dia yang murru baina yadayhi. Dia tidak dikatakan lewat di depan kita. Tapi yang dikatakan lewat di depan kita itu lewat di area sujud kita. Jadi kalau kita sujud atau setelah kita sujud itu kena kakinya dia, kalau dia lewat, maka itu yang kita halau. Itu yang kita halau, ya. Sehingga kadang sebagian jamaah kadang-kadang bingung. Dia jaraknya dengan orang yang sembahyang di belakangnya mungkin 3 meteran atau 4 meteran. Kadang dia kedebuan nih melewat. Takutan saat melakukan sembahyang, tidak. Kalau sudah jaraknya sama kita itu, ya, dari tempat sujudnya itu sehasta, lebih dari sehasta, tidak ada masalah Anda lewat di depannya. Karena itu tidak dikatakan yamurru baina yadayhi. Tidak dikatakan kita lewat di depannya, ya. Dan tidak perlu juga orang tersebut, ya, mendekati ke arah depan menghalau orang yang sedang lewat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada faedah juga dari hadis ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita boleh melakukan gerakan di dalam sholat. Gerakan di dalam sholat itu pada asalnya makruh. Orang banyak bergerak di dalam sholat, itu asalnya makruh. Menunjukkan orang itu tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka kalau hendak mengatakan orang kada khusyuk dalam sembahyangnya, lihati di masjid itu yang banyak bergerak. Kalau orang itu banyak bergerak, ya, itu menandakan dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka pada asalnya bergerak, ya, menggerakkan sesuatu dari tubuh kita, ya, melakukan sesuatu di tengah-tengah sholat itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Tetapi diperbolehkan kalau ada hajat. Seperti ini. Ketika kita melakukan ini kan melakukan pergerakan, kita menghalau orang, ini melakukan pergerakan. Maka ini tidak masalah. Ini tidak makruh hukumnya, bahkan dianjurkan. Ya. Tetapi pergerakan di dalam sholat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hajat, maka ini hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan salat. Karena salat ini, ya, seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya,
salat ini ya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki perhatian sangat besar di dalam masalah salat ya. Bahkan kata para ulama rukun Islam ya yang ahlul ilm ya mengatakan yang ditinggalkan dari rukun Islam tersebut yaitu salat, maka dia dikatakan keluar dari Islam. Ini menunjukkan salat itu rukun sangat tertinggi setelah syahadatain, setelah asyhadu an la ilaha illallah, dan salat itu merupakan ketenangan bagi seorang muslim. Maka Islam berusaha mengatur bagaimana salat seorang muslim itu khusyuk, tenang, tumakninah di dalam salatnya. Makanya disyariatkan berbagai macam syariat, dirapikan softnya kalau salat berjamaah. Kenapa? Agar tidak diganggu oleh syaitan, agar dia tidak khusyuk. Kemudian disuruh kita itu khusyuk di dalam salatnya, tidak melakukan banyak gerakan, agar orang itu bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disuruh menghalau hal-hal yang mengganggu khusyuan di dalam salat. Maka Islam sangat perhatian. Ya, seseorang itu ketika sembahyang mencari kekhusyuan di dalam salat. Makanya kalau kita misalnya di satu barisan misalnya, kita di barisan tersebut tidak khusyuk di dalam salat. Misal contoh, ada saf pertama itu kosong. Jaga di ujung itu panasnya luar biasa. Kipas anginnya mati misalnya. Ya, kipas anginnya mati. Kemudian di saf kedua nyaman, ada kipas angin. Kalau di saf pertama itu Anda palu leher karena mungkin khusyuk sembahyangnya. Karena saking panas, mana dia memilih? Saf pertama atau saf kedua? Yang mana Anda ketahui kalau Anda tidak isi, saf pertama itu ada orang lain yang akan mengisi. Maka kata para ulama, kekhusyuan di sini diminta. Dia mencari kekhusyuan di dalam salatnya lebih didahulukan ketimbang dia mengisi atau mengambil saf yang pertama. Ya. Karena khusyuk itu sangat penting di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga faedah dari hadis ini adalah hadis ini ya semangat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana mereka menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ya sebetulnya ada ceritanya ya. Hadis ini sebetulnya ada ceritanya. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat pada hari Jumat ya, ada datang seorang pemuda. Jadi asbab wurud hadis ini, ada seorang pemuda yang lewat di depan ya Abi Sa'id Al-Khudri. Pemuda ini ya dari Ibnu Abi Mu'aid namanya. Kemudian pemuda ini ketika mau lewat di depan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id menghalau. Dihalau oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dihalau di lehernya, dihalau oleh Abu Sa'id. Kemudian ya setelah orang itu selesai ya, dia mau ulangi lagi. Setelah dihalau oleh Abu Sa'id, dia ngulangi lagi, dihalau lagi lebih keras oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu ya orang ini pun ya mengadu ya kepada yang lainnya. Kenapa Abu Sa'id melakukan demikian? Kemudian Abu Sa'id menyebutkan hadis ini. Ya, hadis yang kita bacakan tadi. Ini menunjukkan bagaimana sahabat itu mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Abi Nadar maula Umar ibn Ubaidillah an Busr ibn Sa'id anna Zaid ibn Khalid al-Juhani arsalahu ila Abi Juhaim yas'aluhu ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يكف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Dari Abi Nadar Maula Umar ibn Ubaidillah, dari Busur ibn Sa'id, sesungguhnya Zaid ibn Khalid al-Juhani ya, beliau mengutus kepada Abi Juhaim menanyakan
apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal orang yang lewat di depan orang yang salat. Berkata Abu Zuhaim, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya mereka tahu ya, orang-orang yang lewat di depan orang salat tersebut dari perbuatan dosa melewati orang yang sedang salat, maka kalau seandainya mereka berhenti selama 40, itu lebih baik bagi mereka ketimbang mereka melewati orang yang sedang salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Malik mengatakan, berkata Abu Nadhr, ya, berkata Abu Nadhr, saya tidak tahu, kata beliau, apakah dia mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini juga hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Hadis ini ya, menceritakan tentang masalah dosa besar orang yang melewati orang yang salat. Dari mana kita tahu dosa besar dari hadis ini? Dari perkataan Nabi SAW, lakana ayyakifa arba'in. Kalau seandainya dia berhenti selama 40, ya, itu lebih baik bagi dia ketimbang dia melewati orang yang sedang salat. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, apa yang dimasukkan 40 di sini? Sebahagian mengatakan, ya, Abu Nadhr mengatakan 40 hari. Sebagian mengatakan 40 bulan dan sebagian lagi mengatakan 40 tahun. Kebanyakan ahlul ilm mengatakan, ya, 40 tahun. Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ketika ditanya Abu Hurairah, ya, apakah 40 tahun? Ya, kemudian beliau, apakah 40 hari? Beliau mengatakan tidak. Apakah 40 bulan? Beliau mengatakan tidak. Apakah 40 tahun? Beliau diam. Maka sebagian ahlul ilm beristinbat bahwa yang masukkan 40 di sini adalah 40 tahun. Jadi dia melewati orang yang sholat, itu lebih baik dia berdiam diri selama 40 tahun. Ini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Karena ini, ya, orang jangankan itu 40 tahun. Pian berdiam saja, berdiri 40 menit aja. Di masjid ini pian berdiri kayak ini, ya. Ya, maka seseorang kecapean luar biasa. Apalagi kededa yang digawi. Bagaimana dengan 40 tahun? Ini menunjukkan dosanya sangat besar. Kemudian di dalam hadis ini pula para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya zahir hadis ini Nabi SAW tidak membedakan antara sholat itu dilaksanakan di masjid, di rumah atau di tempat terbuka. Nabi mengatakan bahwasanya lebih baik dia berdiri selama 40 hari. Walaupun orang itu sholatnya di tempat yang terbuka sama semua. Di tempat terbuka, di masjid, di rumah, di musalla, ya, itu semua sama. Kalau melewati orang yang sedang sholat, dosanya sama. Di dalam hadis ini tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga, ya, tidak dibedakan jenis sholatnya. Artinya dosanya sama. Baik yang sedang kita lewati ini sholat wajib atau yang sedang kita lewati ini orang sedang sholat sunnah. Dosanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bedanya antara wajib dan sunnah. Dan ini kaidah penting, ya. Apa yang diperbolehkan di sholat sunnah diperbolehkan di dalam sholat wajib. Apa yang diancam di sholat sunnah diancam pula di sholat wajib, kecuali ada dalil yang menghususkannya. Jadi asalnya sholat itu semuanya sama, Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Asal semua sholat itu sama, wajib dan sunnah asalnya sama. Kecuali ada dalil yang menghususkan. Contoh misalnya di dalam sholat malam itu boleh kita duduk sholatnya. Ini ada dalil penghususan. Dalam sholat wajib tidak boleh. Tapi asalnya sama salat itu, kecuali ada dalil yang menghususkan. Maka ketika Nabi mengatakan tidak boleh melewati, maka ini sama, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga zahir hadis ini tidak ada bedanya antara orang itu salat sendirian ataukah dia salat berjamaah. Adapun sholat berjamaah itu dikecualikan adalah seorang, ya,
makmum. Adapun salat berjamaah itu boleh dilewati makmum. Ini salah satu pengecualian, ya. Adapun imam tidak boleh dilewati ketika salat berjamaah, lewat di depannya tidak boleh. Adapun makmum itu diperbolehkan dilewati. Ya, jadi kalau kita datang orang lagi salat berjamaah, ya, atau Anda batal misalnya, atau Anda ingin mencari saf, khususnya kadang-kadang kalau masjidnya besar seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kadang di tengah itu kosong. Anda ingin ke tengah itu kadang melewati orang-orang yang sedang salat. Maka boleh, tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, tidak boleh dihalangi. Ya, kenapa? Karena itu boleh dia lewat di tengah-tengah orang yang sedang salat berjamaah. Adapun salat sendirian tidak boleh. Dan juga di antara pengecualian juga yang disebutkan oleh para ulama, ya, melewati orang yang sedang salat ini, pengecualiannya adalah orang itu sembahyang di tempat jalannya orang. Di tempat jalannya orang. Contoh misalnya, ada jalan khusus, ya, ini jalan pintu keluar. Sembahyangnya di muka pintu keluar. Orang hendak keluar, ini sembahyang di muka pintu keluar. Orang kada bisa keluar, dia ada salat. Kata ahlul ilm, boleh tidak dia salat melewati di sini? Sebagian ahlul ilm membolehkan. Sebagian ahlul ilm membolehkan dalam masalah ini. Kenapa? Karena dia salat di tempat yang tidak disediakan untuk salat. Ya, karena ada aja sebagian orang itu kadang-kadang salat di tempat orang pintu keluar, pintu masuk, pintu keluar, dia sembahyang. Akhirnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Ya. Maka sebagian ahlul ilm, ya, boleh dia melewati. Ya. Walaupun kalau seandainya dia tidak melewati, itu yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita, ya, bahwasanya, ya, menunjukkan bahwasanya maksiat, ya, itu dia bertingkat-tingkat. Maksiat itu dosanya bertingkat-tingkat. Sebagaimana kebaikan, ya, itu bertingkat-tingkat, maka maksiat pun juga bertingkat-tingkat. Para ulama mengatakan, ya, seseorang yang melewati orang yang sholat, ya, itu dosanya besar. Ini menunjukkan adalah maksiat itu bertingkat-tingkat. Khairun min arba'in. Lebih baik dia berdiam diri lebih dari 40 tahun. Ini menunjukkan kata para ulama, maksiat itu ada dosanya besar, paling besar, kecil, dan semisalnya. Sebagaimana kebaikan itu juga bertingkat-tingkat. Dan mempengaruhi dosa itu semakin besar, dipengaruhi dengan apa? Kadang dosa itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kadang dipengaruhi dengan tempat dan waktu. Contoh misalnya, orang di waktu Ramadan yang seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat. Maka maksiat yang dikerjakan di bulan yang suci itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sama seperti maksiat yang dikerjakan di tempat di tanah yang suci. Ya, maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu suatu dosa yang besar. Ya, makanya hukumannya besar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakan maksiat. Maksiat tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, tapi maksiat itu diperbesar hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikerjakan di tempat yang afdal seperti tanah haram, orang bermaksiat di sana, contoh misalnya, orang di sana misalnya bermaksiat menggibah orang. Saya kasih contoh saja perumpamaan. Orang menggibah orang di tanah haram dengan menggibah orang di Masjid Al-Faruq. Sama apa kada? Sama-sama ghibah. Ya, menggibahi orang, sama-sama gibah. Tapi dosanya beda apa tidak? Dosanya tetap ditulis satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tetap satu. Dosa gibah ya satu dosa gibah, tapi hukumannya berbeda. Hukumannya diperbesar oleh Allah. Kalau di Masjid Al-Faruq ini hukumannya misalnya, ya, dia dipukul dengan sapu lidi 1 kali, maka orang yang melakukan maksiat di tanah haram dipukul juga 1 kali tapi dengan balok. Sama 1 kali pukulan. Tapi jenis pukulannya itu berbeda, tidak dilipat gandakan. Maka kadang maksiat itu diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi hukumannya. Tetap ditulis 1 tapi diperbesar oleh Allah dari sisi hukumannya. Maka maksiat itu kadang-kadang dia bertingkat-tingkat, ya. Kadang diperbesar oleh Allah itu dari sisi hukumannya,
akibat dilakukan di tempat-tempat yang suci, di tempat yang fadil. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya rahimallahu taala juga mengatakan apakah batal salat kita kalau dilewati oleh seseorang. Disebutkan di dalam sebagian riwayat ya, terputus salah satu salat di antara kalian kalau dilewati oleh wanita, kemudian anak kecil oleh wanita, anjing, kemudian keledai. Anjing, kemudian keledai ya. Maka terputuslah salat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilewati oleh tiga hal ini. Para ulama rahimallahu taala mengatakan ya, apakah batal salat kita kalau dilewati oleh tiga hal ini? Pertama, ahlul ilm sepakat kalau salat kita dilewati oleh anak kecil, dilewati oleh laki-laki, maka itu tidak batal. Ulama sepakat. Kalau salat kita dilewati oleh anak kecil atau laki-laki, maka kita tidak batal. Dan juga kalau salat kita dilewati oleh selain dua hewan ini, maka tidak batal. Ulama sepakat. Tapi ahlu ilm berselisih kalau dilewati oleh seorang wanita yang sudah balik, apakah dia batal? Maka ini sama hukumnya. Laki-laki dilewati oleh wanita atau wanita melewati kaum wanita. Ya, jadi ada wanita kadang salat dilewati oleh juga kaum wanita. Apakah batal salatnya? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya salat mereka itu tidak batal. Salat mereka tidak batal kalau dilewati oleh tiga orang ini, tiga jenis ini. Dalilnya adalah peristiwa Nabi SAW ketika salat malam. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berdiam diri di tempat sujud Nabi SAW. Ya, kaki Aisyah berada di tempat sujud Rasulullah SAW. Maka kata Pak Jumhur ulama, kalau seandainya itu batal, niscaya Nabi SAW akan membatalkan salatnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan yang lainnya. Beliau berpendapat bahwasanya kalau seseorang itu dilewati oleh seorang wanita, maka salatnya batal. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya kata Nabi, terputus salat salah satu di antara kalian kalau dilewati oleh seorang wanita. Kata mereka terputus salat artinya adalah batal salatnya. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan ya, yang mengatakan tidak batal, kata mereka makna terputus di dalam salat ini, di dalam hadis ini bukan maknanya adalah terputus salatnya atau batal salatnya, bukan itu kata mereka maknanya. Tapi maknanya adalah berkurang pahalanya. Karena kata qata'a di dalam bahasa Arab bisa maknanya terputus, bisa juga maknanya apa? Berkurang. Kata mereka yang tepat maknanya di dalam hadis ini dimaknai adalah berkurang. Kenapa? Karena adanya tadi dalil perbuatan Aisyah. Kemudian yang kedua adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis terputusnya salat seseorang seperti Aisyah, Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, tiga orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mereka sepakat. Mereka menganggap bahwa tidak batal salat seseorang kalau dilewati oleh seorang wanita. Padahal mereka yang melewatkan hadis tersebut. Maka kata mereka pemahaman qata'a di sini di dalam hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, maka pemahaman yang paling tepat kata mereka adalah berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Dan itu selaras dengan makna bahwasanya orang yang melewati itu mengganggu kekhusyuan orang sembahyang. Ketika terganggu kekhusyuan kita, otomatis berkurang pahala kita. Otomatis berkurang pahala kita. Ya. Karena kadang-kadang terganggu kita dengan lewatnya seseorang, apalagi wanita yang lewat. Oleh karena itu, wallahu a'lam, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama dalam hal ini adalah batal ya. Tidak batal salat seseorang kalau dilewati tiga hal ini. Kemudian
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan orang itu melewati orang sembahyang. Pertama, ada keadaan orang itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Maka apa yang harus dia lakukan? Kalau dia tidak sengaja, apakah dia misalnya Anda sudah berdiri di depan orang sembahyang. Anda sudah berdiri di depan orang sembahyang, di tengah-tengah ya. Maju ataukah mundur? Ya. Maka kata para ulama, kalau Anda tidak sengaja kemudian berdiri di depan orang sembahyang, apakah langsung dia lewatkan? Maka Anda mundur. Anda mundurkan langkah kaki Anda. Ya. Tetapi kalau dia sudah melewati orang sembahyang tidak sengaja, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, tidak ada pengecualian melewati orang sembahyang ini. Walaupun anak kecil. Anak kecil tetap apakah boleh melewati orang sembahyang? Tetap tidak boleh. Tetap kita halau. Tapi kalau dia melewati, tidak mengurangi pahala kita. Anak kecil kalau lewat itu tidak mengurangi pahala kita. Sebab itu pula binatang yang lain kalau lewat selain tadi anjing dan keledai itu juga tidak mengurangi pahala kita. Tapi kita halau. Misalnya ada kucing lewat ya datang ke masjid. Maka ketika dia lewat di depan kita, kita halau. Tapi kalau tetap ngotot, apakah berkurang pahala kita? Tidak. Ya tidak berkurang pahala kita. Jadi yang berkurang itu adalah pada tiga hal ini. Selain dari tiga hal ini, tetap dihalau tapi tidak mengurangi pahala. Wallahu taala alam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, anna Ka'b al-Ahbar qala, law ya'lamu al-mar bayna yadi al-musalli madha alayhi lakana an yukhsafa bihi khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Berkata Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, sesungguhnya Ka'b al-Ahbar beliau berkata, kalau seandainya orang yang lewat tersebut di depan orang yang sedang sholat tahu dari dosanya, niscaya kalau seandainya mereka ditenggelamkan ke dalam perut bumi, itu lebih baik bagi mereka ketimbang mereka melewati orang yang sedang sholat. Taib. Kalau seandainya orang itu sholat, orang itu melewati orang yang sedang sholat, ditenggelamkan ke dalam perut bumi, itu lebih baik ketimbang dia melewati orang yang sedang sholat. Ka'b bin al-Akhbar ini adalah bukan sahabat. Beliau adalah seorang tabi'in. Dia adalah seorang tabi'in yang terpercaya dan beliau adalah seorang Yahudi. Beliau dari Yahudi. Dan beliau masuk Islam, dikatakan masuk Islam pada zamannya Umar bin Khattab. Dikatakan pada zaman Abi Bakar, banyak riwayat mengatakan beliau masuk Islam pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ka'b bin Ahbar ini ketika dia masuk Islam, ya, karena Ka'b al-Ahbar ini banyak sekali punya ilmu tentang Israiliyat. Israiliyat itu adalah perkara-perkara Bani Israel yang dia ketahui dari kitab-kitab Bani Israel. Maka banyak sekali ilmu yang dia dapatkan dari Bani Israel. Sehingga Ka'b al-Ahbar ini ketika dia masuk Islam, banyak sahabat mengambil cerita dari Ka'b al-Ahbar. Ya karena saking banyaknya dia meriwayatkan. Tapi sayangnya kadang-kadang sebahagian ceritanya itu cerita yang batil. Karena kita tahu Israiliyat itu ada yang benar, ada yang ada yang salah, ada yang batil. Sehingga para ulama rahimahullahu taala berhati-hati. Walaupun dia seorang yang terpercaya, tapi para ulama berhati-hati ketika mengambil hadis dari Ka'b al-Ahbar. Ya, jangan sampai hadis yang dia ceritakan bagian dari Israiliyat, bukan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka Baitul Maqdis, dan Umar ingin membuat masjid untuk didirikan salat. Kemudian Umar bertanya kepada Ka'b al-Ahbar, di mana kita membangunnya? Umar bertanya kepada Ka'b al-Ahbar. Kata Ka'b al-Ahbar, kita bangun wahai Umar di belakang batu yang besar. Di belakang batu yang besar. Kemudian kata Umar, khalat ibn al-Yahudiyah. Engkau telah bercampur ya dengan ajaran Yahudi, kata Umar bin Khattab. Wahai anak Yahudi, kata Umar bin Khattab. Sesungguhnya kita membangunnya di depannya. Karena orang Yahudi punya keyakinan membangun di belakang batu tersebut, batu yang besar tersebut, itu yang lebih afdal, lebih utama. Karena ada keyakinan. Dan itu bercampur pada Ka'b al-Ahbar. Israiliyat yang dia bawa masih ada.
Sehingga Umar pun langsung menegurnya. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kata para ulama, riwayat Ka'b al-Ahbar itu ketika dia meriwayatkan sesuatu harus diteliti betul. Apakah itu ada Israiliyatnya ataukah tidak? Kalau tidak ada berbau Israiliyat, maka kita terima. Kalau tidak ada berbau Israiliyat, maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak kita dustakan dan tidak kita benarkan. Kita diamkan. Israiliyat semacam itu. Kalau ada cerita dari Bani Israel, maka tidak kita benarkan cerita tersebut dan tidak kita dustakan. Maka ini adalah perkataan Ka'b al-Ahbar. Ditenggelamkan, lebih baik ditenggelamkan di perut bumi selama 40 tahun itu lebih baik daripada dia ketimbang dia melewati orang yang sedang salat. Tentu ini adalah perkataan Ka'b al-Ahbar, bukan perkataan Nabi SAW. Baik. Kita lanjutkan lagi. Berkata Imam Malik, annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar kana yaqrah ay yamur baina yaydin nisa wa hunna yusallina. Telah sampai kepada Imam Malik, sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau tidak menyukai melewati di depan wanita sedangkan mereka sedang salat. Dan juga Imam Malik meriwayatkan An-Nafi' maula Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar kana la yamur baina yaday ahadin wa huwa yusalli wa la yadau ahadan yamurru baina yadayhi. Dari Nafi' maula Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau tidak melewati ya di antara orang-orang yang sedang salat ya. Umar tidak pernah melewati siapapun salah satu di antara kalian dia sedang salat, dan juga tidak membiarkan orang melewati di depannya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis atau athar Abdullah bin Umar yang pertama asarnya lemah. Kenapa? Karena Imam Malik di sini meriwayatkan langsung kepada Abdullah bin Umar dan beliau tidak bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka ini disebut dengan balagat Imam Malik, dan ini terputus sanadnya. Adapun athar yang kedua, athar sahih ya, bahwasanya Abdullah bin Umar beliau tidak pernah melewati seseorang yang sedang salat, dan juga beliau tidak membiarkan orang melewati beliau. Ini juga menekankan tadi tentang bagaimana semangatnya para sahabat Nabi SAW mempraktikkan sunnah Nabi. Mereka tidak membiarkan orang lewat di depan mereka, dan juga mereka tidak melewati orang yang sedang sholat. Makanya ini penting kita jaga ya. Walaupun itu di Masjidil Haram. Sebagian orang kadang-kadang ada pendapat yang mengatakan di Masjidil Haram tidak mengapa kita melewati orang-orang yang sedang sholat karena penuh sesak, ya, zahma dan seterusnya. Tapi sebetulnya hukumnya sama. Tidak ada bedanya Masjidil Haram dan masjid yang lainnya. Tetap tidak boleh kita melewatinya. Ya kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat apa misalnya? Anda kebelet. Kalau Anda tidak lewat, maka Anda bisa mungkin ya buang airnya di sana. Maka kalau kondisi-kondisi semacam ini kondisi darurat. Kondisi darurat ini diperbolehkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, darurat itu diperbolehkan ya. Dalam kondisi darurat diperbolehkan melanggar apa-apa yang diharamkan. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Ada yang mau bertanya silahkan. Bismillah. Izin Ustaz. Bagaimanakah hukum seseorang yang melewati seseorang yang sholat, namun seseorang ini memang tidak memiliki pengetahuan, artinya karena ketidaktahuannya tentang syariat, apakah tetap dihukumi dianggap menyelisih syariat karena ketidaktahuannya? Itu bagaimana Ustaz dari sisi dia kenapa tidak sholat? Dia melewati seseorang yang sedang sholat kan? Ya betul. Tidak karena dia tidak mengetahui bagaimana hukumnya. Ya, tidak mengetahui hukumnya. Apakah ini tetap juga dihukumi bahwa yang bersangkutan itu dianggap menyelisih syariat? Iya, baik. Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidak tahu melewati orang yang sedang salat? Dia tidak tahu hukumnya sama sekali. Dia berdosa apa tidak ya? Jawabannya tentu tidak berdosa, karena Allah tidak akan menghukum seseorang yang tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah,
jangan hukum kami jika kami lupa atau kami keliru, kami salah, tidak tahu. Ya, maka orang yang tidak tahu, orang yang lupa, orang yang tidak mengerti, dia tidak kena hukum Allah dari sisi dosa. Tetapi kadang-kadang dia juga bisa kena hukuman Allah. Dia tidak disuruh tidak berdosa, tapi bisa jadi dia dikenakan hukum untuk membayar. Contoh misalnya, seseorang tidak tahu dia memakai pakaian berjahit di waktu sedang berihram, ya, itu tidak boleh. Dia tidak tahu, ya, tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukumnya itu tidak boleh. Ternyata dia pakai. Ternyata dia pakai, ya, dia pakai. Dia kira boleh-boleh saja ataupun yang lainnya. Maka di sini kita katakan dia tidak berdosa, tapi tetap dia kena hukuman, ya, kena hukuman, dia harus membayar dan seterusnya. Jadi orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, lupa, itu tidak kena hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak kena dosa. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang adab kita dijadikan sutrah. Misalkan kan kita sholat, ketika salam ternyata ada orang di belakang memakai kita sebagai sutrah. Jadi apa hukumnya kalau kita pergi dari sutrah tersebut dan bagaimana adabnya? Terima kasih. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan. Boleh tidak orang dijadikan sutra? Sebetulnya boleh, ya. Boleh seseorang menjadikan orang di depannya jadi sutra. Tapi apakah boleh orang yang di depan itu meninggalkan? Ya, ini kada mau, apalagi sembahyang di belakang ini lawas benar misalnya. Ini hendak bahancap, ya, hendak bahancap. Kadang-kadang ada demikian orang, kadang dia ada sesuatu pengen cepat gitu, ya. Orang masih sholat di belakangnya, boleh tidak? Boleh ditinggalkan, tidak ada masalah. Karena bukan kewajiban dia berdiam di sana. Bukan kewajiban dia berdiam di sana. Orang kalau ditinggalkan, maka dia mencari sutrah yang lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita tanya mana yang lebih baik, afdalnya kita bertahan. Ya, tentunya adabnya lebih bertahan. Ya, kita menolong saudara kita. Afdalnya demikian. Tapi kalau kita ada sewaktu-waktu kebutuhan, ya, cepat, ada yang dikejar misalnya, tidak ada masalah, Anda tinggalkan, tidak berdosa, karena itu adalah bentuk Anda berbuat baik kepada saudara Anda. Wallahu a'lam. Baik. Ya, di belakangnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ini kejadian di Wadah Ulun semalam Ustaz. Pas Ulun lagi sholat, ya, ada orang tua itu lewat di muka Ulun. Ulun halo pakai tangan, dikira sidin, salaman. Nah, itu tuh kayak apa tuh Ustaz? Ulun salami dulu, ulun halau, apa ulun halau langsung kayak itu Ustaz? Soalnya kejadian soalnya. Ya Allah ya. Iya. Taib. Kalau pengen tahu kayak itu, isu-isunya jangan pakai kayak ini, mahalatnya. Ya. Di sini kan. Ya, maka kalau sudah tahu kayak itu, orang semacam itu kadang-kadang ada juga orang itu sengaja, ada juga orang sengaja, ada juga. Intinya gini, kalau ada orang demikian, kemudian menyelamani kita, ya kita lepas, kita halau. Jangan diakuri. Ya, jangan diakuri, tapi kita halau, ya. Tidak kita akuri, ya. Kadang ya itu orang tidak tahu, ya, semacam itu. Kedepannya, ya, kalau melihat orang-orang demikian, ya mungkin tidak mesti dengan pakai kayak gini, bisa dengan cara kita menggenggam atau semacam tanda kita tidak mengizinkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Nih, silakan. Iya, pembahasan masalah sutra ini lewat di depan orang salat, barangkali karena ini kitab Al-Muwatta, mungkin perlu sering, karena banyak di antara jamaah kita tidak paham, bahwa kan sudah beritahu juga enggak mau paham juga. Dia kan kalau saya beritahu itu kalau salat sendiri atau kalau salat berjamaah cuma imam. Karena ada yang kebelet di antara jamaah kita, di Imam Syafi'i lah kita sebut. Kasihan kebelet malah ditahan, untung kebelet tiba-tiba lagi salat berjamaah rasa buang air, malah ditahan, untung orang itu berkeras. Saya sudah beritahu juga, tapi karena sudah terlalu tua kan, tidak mau mengerti.
Jadi lebih baik mungkin kalau ini kan kita anuat jadi sewaktu-waktu mungkin sering disinggung. Kemudian yang kedua, masalah lewatnya wanita tadi, apakah tidak ada hubungannya antara mahram dengan bukan? Seperti contoh Rasulullah salat di depannya tadi kan Aisyah istrinya. Bagaimana kalau bukan mahram di depan tadi? Salat kita dari awal mungkin tidak akan khusyuk. Apakah kalau kita menyentuh itu apa batal salat kita Ustadz kalau bukan mahram? Ya, terutama di tempat orang-orang awam. Biasa kan ipar itu kalau kita kan sudah tahu haram. Kalau mereka kan bercampur baur aja. Apakah salatnya batal Ustadz? Kemudian yang terakhir masalah ghibah. Dalam Al-Quran kan diumpamakan kalau ghibah itu kalau benar itu kan diumpamakan memakan bangkai saudara. Bagaimana kalau tidak benar? Apakah bagaimana? Ada perumpamaan Ustadz, ada dalil yang mengumpamakan. Yang benar saja kan sudah besar sekali dosanya. Kalau tidak benar, apakah melahap hidup saudaranya atau bagaimana Ustadz? Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah ya sebagian ikhwah misalnya dia menghalau orang yang sedang keluar dari shaf. Kalau dalam salat berjamaah ya tidak boleh ya. Ya dia boleh untuk keluar apalagi orang batal itu ya tidak boleh dihalangi ya. Tidak boleh dihalangi itu keliru. Bisa jadi itu masuk dalam kategori dia berdosa ya sehingga bisa jadi dia telat sembahyang, telat berjamaah akibat dihalang-halangi. Maka itu keliru, itu perbuatan yang salah. Ya, maka terus diingatkan ya orang seperti itu. Jadi kasih tahu bahwasanya itu keliru tindakannya. Kemudian yang kedua tentang masalah wanita. Apakah itu dibedakan antara wanita itu mahram atau tidak? Tidak dibedakan. Karena saya katakan asalnya hukum itu mencakup semua, kecuali ada dalil pengkhususan. Jadi mencakup semuanya, baik itu mahram atau bukan mahram, berdiri di depan kita, maka itu insya Allah tidak batal. Ya, tetapi ya kalau dia lewat itu berkurang pahalanya. Wallahu a'lam. Tidak batal. Ya, karena tadi saya katakan tadi tidak ada bedanya antara mahram bukan mahram. Jadi pendalilan itu asalnya dalil itu ada untuk semua. Asalnya dalil itu untuk semua. Maka itu mencakup semuanya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil pengkhususan baru setelah itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah menuduh saudaranya atau bukan ghibah tetapi dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak diakui oleh saudaranya. Itulah yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ghibah itu juga buhtan kata Nabi. Illam yakun fihi faqad bahattahu kata Nabi. Kalau itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah menuduh dia dengan tuduhan palsu. Ya, tuduhan palsu, tuduhan dusta. Ini yang disebut dengan buhtan. Tentu dosanya lebih besar daripada ghibah. Seperti apa dosanya? Wallahu a'lam. Ya. Seperti apa dosanya? Wallahu a'lam tidak disebutkan, tapi dia masuk dalam kategori dosa yang lebih besar daripada ghibah. Wallahu taala a'lam. Baik. Mohon izin Ustaz. Tadi saya dengar batasan antara sujud dengan yang boleh lewat itu 1 hasta Ustaz ya. Kalau dikonversi ke senti kan 45 senti Ustaz. Iya kurang lebih demikian. Jadi kalau misalnya ada sejadah begini berarti dia harus lewat dari batas kaki ini berarti Ustaz ya, sebelah sini berarti. Nah sedangkan kenyataan kan banyak yang lewat sini aja. Demikian Ustaz. Iya. Intinya itu dia tidak melewati di depannya ya, di depan orang sembahyang. Kalau dia menaruh sutrah di depannya, tidak masalah kita lewati. Jadi maksud tadi itu adalah orang yang tidak menaruh sutrah di depannya. Saya sembahyang misalnya nih saya sholat, kemudian saya taruh sutrah di depan saya sholat, saya taruh sutrah di depan saya. Maka tidak ada masalah kita lewat di sini karena dia menaruh sutrah. Tapi kalau tidak ditaruh sutrah saya sendirian, maka melewati dari tempat sujud saya ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan shiber, sejengkal, ada yang mengatakan sahasta dan seterusnya. Ada khilaf dalam masalah penentu tersebut. Karena mereka bersisih, dikatakan melewati di depan itu seperti apa? Ya, maka kalau tidak ditaruh
sutra di depannya, maka dari tempat sujudnya itu ya sejengkal, dia mengatakan sehasta dari tempat sujudnya. Tapi kalau ada sutra di depannya, tidak ada masalah, Anda lewat di depannya sini, ya di depannya sini, di belakang sutrahnya semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, kita baca soal nih, kertas. Assalamualaikum Ustaz. Berapa ukuran satu hasta tadi? Satu hasta tadi kurang lebih sekitar tadi ya 45 sentian ya, kurang lebih semacam itu. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya, mana yang lebih afdal, salat memakai kupiah atau tidak pakai kupiah? Sebetulnya ya memakai peci itu apa lebih afdal dari sisi dia untuk bisa sujud semua, itu lebih afdal dari sisi itu. Kenapa? Karena dengan kita memakai peci ya, rambut ini tidak mengganggu tempat sujudnya dahi. Kadang kalau kita nggak pakai peci, khususnya rambutnya agak panjang, apalagi yang berbelah dua kayak ini misalnya, ya kadang-kadang mengganggu tempat sujud ya, tempat sujud. Dari sisi ini lebih afdal pakai peci. Kenapa? Menjadikan dahi ini semuanya bisa sujud. Ya, semuanya bisa sujud. Karena orang kalau apalagi rambutnya panjang itu agak susah ya untuk semua sujud. Dia akan melakukan banyak gerakan ya. Kadang-kadang sebelum sujud dia anukan dulu rambutnya dan seterusnya. Dari sisi ini lebih afdal. Tapi kalau seandainya rambutnya pendek ya, tidak menghalangi tempat sujud, maka asalnya pakai peci tidak pakai peci itu sama. Ya, tetapi dari sisi adab, orang kalau di masyarakat itu orang memakai peci ketika sembahyang di masyarakat itu lebih baik ketimbang orang tidak memakai peci dari sisi adab. Dari sisi ini dia lebih afdal lagi. Ya, kenapa? Karena di dalam syariat kita itu disuruh untuk berusaha sesuai dengan adat kaum kita, ya. Maka kalau adat kaum kita itu misalnya orang pakai peci ya, ketika sembahyang itu dianggap sesuatu adat yang baik, maka dari sisi ini kita dapat pahala dari sisi ininya. Bukan dari sisi peci itu menambah pahala di dalam sholat, tapi ini pahala dari sisi luar. Bahwasanya kita sesuai dengan adat kaum kita semacam itu. Maka seseorang berusaha untuk menyesuaikan dengan adat kebiasaan kaumnya. Wallahu a'lam. Setelah ini payu orang berjualan peci. Bisa jadi yang menjual ini, yang bertanya ini menjual PC. Assalamualaikum. Izin bertanya, di hadis pertama tadi sebagian buku menerjemahkan fayuqatilhu dengan kalimat maka bunuhlah. Mohon penjelasannya. Ya ini keliru ya, kurang tepat ya. Maksudnya adalah melawan ya. Dia cegahnya ya, bukan membunuhnya. Maka tadi kita katakan qadiyah tidak boleh melukainya, ya tidak boleh melukainya. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, akhir-akhir ini banyak sekali kasus mengerikan terkait anak yang disebabkan oleh penggunaan gadget, baik dari sisi kecanduan, kekerasan, pornografi, bahkan mirisnya sudah sampai tahap seks di usia dini. Alhamdulillah. Bagaimana seharusnya penggunaan gadget pada anak ini Ustaz? Apakah boleh semisal anak diajak kajian masjid, lalu supaya dia diam, tidak berisik, tidak ganggu-ganggu orang atau lari-lari, orang tuanya memberi anak tersebut HP. Jazakumullah khairan. Pertama ya, kalau bisa kita tidak memberikan anak HP, tidak kita berikan. Kalau bisa, ya. Kenapa? Karena insya Allah anak itu kalau tidak mengenal HP, ini bisa hidup aja. Ya, dia bisa membaca. Maka biarkan dia itu bermain seperti apanya. Dan juga kita sebagai orang tua harus sabar ya. Harus orang tua itu sabar, harus dia juga tahu bahwasanya namanya orang tua itu pasti capek ya, mendidik anak, ya pasti itu. Karena kadang-kadang ummahat zaman now itu kadang-kadang mau capek. Bapak-bapak zaman now sekarang ini kadang mau capek mendidik anak, mendiamkan anak dia kasih HP. Kadang itu menggendong anaknya sebentar, dibisai sebentar, karena ingin cara praktis. Ya ini sebuah kekeliruan ya. Maka kalau kita bisa tidak menjadikan anak bermain HP, maka jangan main HP. Boleh dikasih HP, tidak ada masalah, tetapi terkontrol. Masalahnya kita ini kadang-kadang menganggap insya Allah dikontrol. Sehari 2 hari setelah itu mau. Setelah itu dia tidak tidak mengontrol lagi. Sehari 2 hari oke, 3 hari oke, 4 hari dia lupa sudah orang tuanya. Macam. Maka kalau sewaktu-waktu pada kondisi tertentu tadi misalnya di masjid,
ibunya pengen dengar ceramah kemudian dikasih itu saja, ya, dia melihat sesuatu di masjid, ya, di HP, ya, agar tidak mengganggu orang lain, ya, tidak ada masalah, ini insya Allah bisa saja sebetulnya. Tetapi afdalnya tidak usah, ya. Kenapa? Karena juga masjid bukan tempat bermain HP, ya. Masjid itu tidak dijadikan sebagai untuk ajang demikian. Tapi kalau di luar masjid ya oke, tidak ada masalah. Ya di luar masjid, ya di tempat khusus tidak mengapa. Ya. Makanya kalau bagus ya, saran saya kalau di masjid itu ada anak-anak kecil, ya, mungkin ada diupah orang gitu ya. Dan ini juga saya pikirkan, ya, karena ini emang di semua masjid ini kadang-kadang sebahagian anak-anak ini mencarikan solusinya susah. Tapi pemikiran saya, ya, mungkin ada sebagian ummahat 1 atau 2 orang gitu ya, ditugasi untuk menjaga anak-anak, ya, menghalau anak-anak. Dulu kita di Madinah itu kalau ada kajian semacam itu, anak-anak itu dikasih untuk menggambar, ya, mewarnai kaligrafi, diwarnai sehingga dia tersibukkan. Tapi masalahnya anak-anak itu mewarnainya cepat-cepat. Kajiannya sejam, 10 menit tentung. 50 menitnya ini apa? Ya kadang-kadang cuma 15 menit pertama saja, ya. Maka harus ada 1 orang gitu ya yang menjaga gitu ya. Yang menjaga yang manu mereka sehingga tidak mengganggu yang lain, ya, anak-anaknya pun juga bisa disiplin. Adapun masa gadget ini, ya, maka kalau Anda bukan di luar kondisi-kondisi semacam ini, maka jangan dipinjamkan anak-anak. Karena subhanallah, ya, kita tuh jarang mengontrol, ya. Jarang sekali orang tua itu bisa mengontrol 100%. Karena jangankan itu, kadang-kadang ketika dia membuka sesuatu yang baik, kadang-kadang di tengah-tengah itu ada iklan-iklan yang tidak bagus, ya. Kecuali mungkin ada sebagian HP yang bisa diatur, dia berbayar dan seterusnya. Tapi kan tidak semua orang demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, nanti banyak sebagian anak itu kecanduan. Dan saya lihat anak-anak yang rusak itu rata-rata 2 sebabnya. Biasanya anak-anak yang nakal itu rusak, memiliki perilaku menyimpang. Tadi yang disebutkan masalah seks dan semisalnya 2. Dan itu berdasarkan pengalaman, ya. Adalah pertama, ya, adalah orang tua yang bercerai. Ayah dan ibunya bercerai, ya. Jadi biasanya kalau ada masalah ayah dan ibu, dan ini bahaya bercerai, ya. Kalau orang sudah punya anak, bercerai ayah dan ibunya atau bertengkar hebat di rumah, dilihat oleh anaknya, timbul depresi anak tersebut. Ketika dia depresi, melakukan tindakan yang menyimpang. Dia melampiaskan depresinya itu dengan hal-hal yang menyimpang, ya. Makanya kalau orang tua itu bertengkar, jangan di hadapan anak. Ya, biasakan jangan di hadapan anak. Anak keluar ke depan Pak, terus balik rumah ada masalah. Tapi di hadapan anak berusaha senyum. Ya, tidak menghadap, karena itu bahaya. Ya, psikisnya, ya, batinnya itu bahaya, ya. Karena anak itu dia tidak tega melihat ayah dan ibunya bertengkar, ibunya menangis, abahnya mengangkat suara apa macam. Maka kasihani anak Anda. Kalau Anda tidak kasihan pada pasangan Anda, kasihani anak Anda, ya. Ini yang pertama, kadang-kadang akibat rusaknya di rumah itu, ya. Kedua, itu biasanya rusak itu akibat anak tersebut megang HP. Megang HP yang dibebaskan dengan begitu bebasnya. Nah, ini biasanya yang saya temukan, ya, di lapangan kasusnya semacam itu. 2 hal ini. Kalau enggak orang tuanya bermasalah, ya, bercerai dan apa macam, rentan itu berpengaruh kepada anak. Yang kedua adalah masalah HP ini. Masalah HP. Maka kalau bisa, ya, tidak kita kasih HP. Zaman dulu orang kada pakai HP bisa hidup, ya. Zaman dulu, ya, orang kada pakai HP, ya, bagus-bagus, cerdas-cerdas, ya. Anak zaman sekarang ini subhanallah, ya. Kada kau diapa-apai, disariki, ya. Bahari, ya, orang itu kalau murid nakal, ya, dicewer oleh ustadznya, ya, dipukul tangannya, apa kada apa-apa, ya. Anak wah ini coba dijewer sedikit atau dipukul sedikit, abahnya lapor polisi. Ya, kasus dan seterusnya, ya. Dan semisalnya, maka kadang itu, ya, serba salah orang mendidik, ya. Zaman sekarang ini nggak bisa mendidik dengan seperti model-model Bahari, ya. Dipukul Bahari, ya, setiap guru mengaji itu mau pekat. Kalau macam-macam tok misalnya, ya, sering apa macam. Ya, Bahari orang macam itu metode pendidikan. Walaupun kita katakan itu tidak semuanya benar, tetapi ada kadang-kadang praktek pendidikan itu dengan pukulan, ya. Nabi pun membolehkan dengan pukulan, ya.
Maka zaman sekarang ini ya beraneka ragam. Makanya saya sering sekali ketika ya menerima anak-anak baru gitu ya, anak-anak baru masuk pondok pesantren, sering saya katakan ya, kadang-kadang itu ya lebih susah itu mendidik itu bukan anaknya, orang tuanya kadang-kadang. Kadang-kadang orang tuanya. Maka saya katakan anak ini bersyukur. Saya ini hidup pada zaman sekarang karena yang masuk ini anaknya. Saya tidak bisa membayangkan kalau bagian pihak ini beratan memondok. Bisa terjadi kekacauan luar biasa. Karena yang paling ribut itu orang tuanya. Ya, anaknya biasa-biasa. Ibunya menangis-nangis, kayak apa Ustaz, anak ulun makan di pondok, kayak apa ini nangis-nangis. Anaknya 2 piring makan di pondok. Ibunya kada sing makanan. Iya. Kadang-kadang apa namanya? Berlebih-lebihan, mendramatisir sebuah masalah kadang-kadang semacam itu. Maka ini penting ya seseorang ya memperhatikan dua hal ini. Permasalahan dalam rumah tangga, kemudian gadget itu dibatasi. Baik, satu pertanyaan lagi, ini ada banyak tapi satu lagi saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, afan keluar dari tema, kemarin saya mengunjungi keluarga yang meninggal dunia. Qadarullah ternyata ada acara yang tidak syar'i dan saya sebelumnya tidak mengetahui ada acara tersebut. Saya dan suami terjebak di rumah duka karena adanya keluarga yang melarang untuk keluar. Padahal saya sudah beralasan untuk tidak ikut serta melakukan acara yang tidak syar'i tersebut, namun saya tetap dipaksa. Menurut Ustaz, apakah saya berdosa telah ikut serta dalam acara tersebut? Jazakumullah khairan. Allah Ta'ala alam ya, seseorang berusaha kalau misalnya ada acara yang tidak syar'i, kemudian dia ingin meninggalkan tidak bisa, sebetulnya bukan dipaksa ya, tapi sebetulnya tidak enak. Dia meninggalkan itu tidak enak. Maka ya seseorang berusaha dengan alasan-alasan tertentu ya, dan insya Allah ya, Allah itu ya maha karim, maha pengampun, maha mulia. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata tidak bisa, ya mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan itu tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib. Taib, ini ada pertanyaan dalam kajian kitab Khulasan Nurul Yakin diriwayatkan sangat detail tentang sirah nabawiyah. Yang kami tanyakan bagaimana metode penyusunan kitab tersebut sampai dengan detail sekali. Apakah bersumber sampai dengan cerita para sahabat yang terlibat di dalamnya seperti perang Uhud yang sangat detail, bagaimana keadaan para sahabat saat berhadapan satu lawan satu dengan musuh kaum muslimin? Apakah ada kemungkinan terjadinya pergeseran periwayatan seiring berjalannya waktu dan terjadinya peristiwa tersebut saat ini? Khulasan Nurul Yakin itu tidak detail kitabnya. Dia ringkasan. Diringkas, tidak ada sanadnya. Tetapi ya mungkin dia kajian saya kitab Khulasan Nurul Yakin. Tapi ini maksudnya adalah ya di kitab Khulasan Nurul Yakin itu saya ambil dari ya penjelasannya itu, di kitab itu cuma poin-poin pentingnya saja. Tapi penjelasannya saya ambil di kitab-kitab sirah yang bersanad. Seperti Sirah Nabawiyah Dr. Akram Dia Al-Umari, kemudian sirah punya Syekh Mahdi Rizqullah, ya ada ulama-ulama mu'asirin, dan juga sebelumnya Sirah Ibn Hisham ya. Dari situ saya ambil ya, bukan kalau Khulasan Nurul Yakin sendiri tidak detail dia. Dia buku yang paling ringkas dalam sirah. Buku yang paling ringkas cuma poin-poinnya saja ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.